Shalom, salam damai, apa kabar sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih? Kita berjumpa kembali hari ini dalam Pesta Santo Bartolomeus Rasul. Apa kabar semuanya? Semoga Anda semua baik-baik saja, dan pada hari ini kita akan menyimak firman-firman Tuhan dan permenungan-permenungan yang akan membangkitkan semangat hidup Anda. Pada hari ini Anda semua ditemani oleh Romo Diocesan Antonius Haryanto atau yang kita kenal akrab dengan sapaan Romo Hari akan menemani Anda. Saya Benarit Marita akan menemani Romo Hari dan Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Sekarang marilah kita menyapa Romo Hari yang sudah hadir di sini untuk Anda. Salam damai Romo. Salam damai juga Ibu Marita dan juga sahabat Oase Rohani Katolik. Semoga semuanya dalam sukacita dan sehat ya. Amin Romo, puji Tuhan. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, kita awali jumpa kita dengan sebuah doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Romo Hari. Silakan Romo. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita buka permenungan kita pada hari ini dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami hari ini sungguh bersukacita untuk segala rahmat kehidupan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Dan lewat firman-Mu kami semakin diteguhkan bagaimana Engkau yang mencintai kami sehabis-habisnya. Engkau lewat banyak orang menyapa kami. Engkau lewat banyak orang mengingatkan kami. Dan lewat banyak orang menunjukkan cinta kasih-Mu kepada kami semua. Pada hari ini kami boleh belajar berkaitan dengan keselamatan yang telah Engkau janjikan. Kami boleh belajar kepada banyak-banyak tokoh rohani dalam kehidupan kami, santo-santa yang akhirnya memberikan keteladanan bagaimana hidup bersama dengan Engkau, bagaimana mengasihi dan mencintai Tuhan yang terlebih dahulu mencintai kami. Sertai kami dan juga berkatilah kami ya Tuhan, semoga permenungan kami ini tidak hanya sampai kata, tidak hanya sampai memahami, tetapi juga mampu membawa perbuatan dan sikap hidup kami menjadi lebih baik lagi. Ini semua kami mohon dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Kristus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka kita untuk hari ini adalah maklumkanlah keselamatan karya Tuhan hari demi hari. Watakan kemuliaannya di antara para bangsa. Bacaan hari ini diambil dari kitab Wahyu bab 21 ayat 9b sampai 14. Aku Yohanes mendengar seorang malaikat berkata kepadaku, "Marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba." Lalu di dalam roh, aku dibawanya ke atas sebuah gunung yang besar, lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus, Yerusalem, turun dari surga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Temboknya besar, lagi tinggi, pintu gerbangnya 12 buah. Di atas pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, di sebelah utara 3 pintu gerbang, di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Tembok kota itu mempunyai 12 batu berdasar, dan di atasnya tertulis nama ke-12 Rasul Anak Domba. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita tanggapi sabda Tuhan dengan Mazmur tanggapan. Para kudus-Mu ya Tuhan,
memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Para kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Segala yang Kau jadikan akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Para kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Mereka memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia dan memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Kerajaan-Mu ialah kerajaan abadi, pemerintahan-Mu lestari melalui segala keturunan. Para kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Para kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita simak bersama Injil Suci menurut Yohanes bab 1 ayat 45 sampai 51 yang akan disampaikan oleh Romo Hari untuk kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Rabi, Engkau anak Allah, Engkau raja orang Israel. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersamamu. Inilah Injil Suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini, kita akan simak bersama permenungan yang akan dibawakan oleh Romo Hari untuk kita semua. Silakan Romo. Baik, Bu Marita dan sahabat Oase Rohani Katolik, kalau kita melihat bacaan pertama tadi, kita langsung dikenangkan, diajak untuk melihat Yerusalem. Yerusalem menjadi kota yang sangat penting sekali. Kita tentunya tahu ini menjadi kota suci. Tetapi ada 3 hal yang rasanya menarik dari bacaan dari kitab Wahyu tadi. Yang pertama, berkaitan dengan bicara soal Yerusalem. Tentunya ini menjadi
tempat yang penting bagi 3 agama minimal, yakni Kristiani, Islam, dan juga Yahudi. Kalau Kristiani tentunya kita tahu bahwa ini situs yang sangat bersejarah sekali, di mana perjalanan Yesus, kematiannya, penyalipannya, dan bahkan kebangkitannya itu berada di kota ini. Maka kalau saudara-saudari berziarah ke sana, maka akan banyak peninggalan-peninggalan, situs-situs histori bagaimana Yesus yang tumbuh kembang dan kemudian mati di kayu salib di kota Yerusalem. Yang kedua, itu agama Islam. Tentunya kita juga tahu bahwa di sana, di Yerusalem ini menjadi tempat yang penting bagi agama Islam karena ada Masjid Al-Aqsa, ya, Masjid Al-Aqsa, di mana juga Muhammad itu berada di tempat ini ketika mau naik ke surga, ya, kalau saya naik ke surga juga di tempat ini, gitu kan ya. Terus kemudian yang ketiga itu Yahudi, di sana ada tembok ratapan. Bagaimana awal yang kemudian disadari situs penting bagi umat Yahudi ini karena merupakan dinding yang tersisa dari bangunan bait suci, ya. Jadi dulu ada bait suci di sana, kemudian ada runtuhan bagian dindingnya ada di sana, awal muasalnya seperti itu. Jadi yang pertama, Yerusalem menjadi kota penting, maka disinggung di sini. Yang kedua, ditegaskan Yerusalem yang baru. Yerusalem yang baru ini menjadi gambarannya seperti tadi, ya, pengantin yang menarik bagi suami, berdandan yang terbaik untuk suami. Oh, digambarkan ada Yerusalem baru, bahwa memang Allah akan datang, gitu ya, bayangannya, ya. Yerusalem menjadi kota penting tadi, berkota yang bersejarah, di mana Tuhan boleh kita kenal dan mulai di situ, dan kemudian nantinya akan ada Yerusalem baru. Disitulah Tuhan mau menegaskan bahwa ada harapan, ada doa, gitu kan ya, ada harapan, ada doa berkaitan dengan Yerusalem ini. Yang pertama, kota yang penting, Yerusalem. Yang kedua, kita melihat Yerusalem yang baru menjadi tempat yang digambarkan akan ada keselamatan seperti itu. Akan ada yang datang lagi, tidak hanya kota ini, tetapi datang lagi yang lebih besar, yang lebih menarik lagi. Seperti seorang suami, calon suami yang menantikan calon pengantinnya, yang sudah berdandanan itu, dandan itu kan langsung udah berubah, gitu kan, ya, seperti itu. Ini gambarannya, ada Yerusalem baru itu. Terus kemudian kalau tadi kita diperlihatkan yang ketiga berkaitan dengan kota ini serba 12 tadi, ya. Ada 12 suku Israel, di dalam bacaannya tadi kan ada banyak kata 12, ya. 12 suku Israel, 12 gerbang, 12 malaikat, 12 suku dan sebagainya. 12 itu menggambarkan pemerintahan ilahi atau otoritas Tuhan atau kesempurnaan dan kelengkapan. Bahwa ini mau digambarkan dalam kitab Wahyu ini, bahwa perjalanan hidup manusia nanti itu akan ada keselamatan baru sebagai harapan kita, yang membawa keselamatan Yerusalem baru, kehidupan baru yang lebih baik lagi, kesempurnaan bagi kita semua. Seperti kalau dikatakan dalam Matius 5 ayat 48, ya. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Kalau kita sudah mengikuti Yesus Polomi, maka kita akan diajak untuk menyempurnakan hidup kita. Maka Yerusalem baru menjadi gambaran kesempurnaan hidup, ada keselamatan baru, akan ada kedatangan Yesus parousia, gitu kan, ya, untuk membawa keselamatan bagi kita semuanya. Itu kurang lebih untuk bacaan pertama. Terima kasih, Romo. Romo, mengenai ketiga agama yang ada di Yerusalem itu, apakah mereka semua hidup rukun? Hidup rukun itu sebenarnya wajib, ya, wajib kita perjuangkan. Tetapi dalam perjalanan memang ada banyak kepentingan-kepentingan, ya. Bicara soal ini, kalau Bapak Ibu sahabat Oase Rohani Katolik melihat ada banyak kepentingan secara politis, ada ya kadang-kala ada rame-rame dikit seperti itu. Tetapi yang jelas kalau kita berziarah ke sana, ya damai-damai saja. Tetapi memang karena tadi, ya, ada banyak kepentingan tadi, seringkali ada riak-riak, gitu, seperti itu. Iya, Romo. Terima kasih, Romo. Ya. Romo, apakah implementasinya untuk manusia zaman sekarang, Romo? Dari bacaan pertama hari ini. Baik, ada 3 juga, ya, dari 3 serba 3 saja, ya, biar mudah diingat. Ada 3 yang perlu kita ingat berkaitan dengan bacaan dari kitab Wahyu ini. Yang pertama adalah harapan. Manusia jangan putus harapan, gitu kan, ya. Kita itu kan selalu hidup itu karena ada harapan.
Kita itu mau berjuang karena ada harapan. Kita itu mau mewujudkan cita-cita karena ada harapan. Kita itu berani melangkahkan hidup karena harapan. Maka jangan hilangkan harapan dari kehidupan kita. Dunia baru, kehidupan baru adalah harapan bagi keselamatan kita semua. Yerusalem baru adalah harapan kita semua. Kalau tadi Yerusalem yang sekarang, yang awalnya itu damai kehadiran banyak tokoh atau kemudian menjadi tempat yang suci di tempat ini karena ada 3 agama yang menjadi situs penting bagi 3 agama, maka harapannya juga membawa dampak gitu kan ya, dampak kedamaian, keselamatan. Maka kalau belum mencapai kita pasti punya harapan bahwa dalam hidup di dunia ini memang ideal untuk membangun kedamaian belum mencapai, tetapi ada harapan untuk sampai ke sana. Maka kita semua diajak untuk memperjuangkan itu, memperjuangkan munculnya Yerusalem baru, memperjuangkan kedamaian yang lebih baik lagi, memunculkan hal yang termasuk di tempat kita ya, mungkin di keluarga, di masyarakat, di lingkungan pekerjaan, bagaimana kita diajak berjuang untuk membangun harapan, harapan keselamatan, harapan kehidupan yang lebih baik lagi. Jangan putus harapan pastinya yang pertama. Yang kedua, kita diajak untuk terus berjuang menyempurnakan diri. Ada 12 tadi kan lambang kesempurnaan, lambang pemerintahan ilahi. Kesempurnaan itu yuk kita perjuangkan. Jangan mengatakan, ya kita sering kali mengatakan manusia tidak ada yang sempurna. Tetapi nyatanya Tuhan itu menantang kita untuk menjadi sempurna. Maka mari kita terus belajar pada Tuhan, kita mendengarkan Dia, supaya kita belajar untuk sempurna. Dari ketidaksempurnaan kita belajar sempurna. Dari kegagalan kita belajar untuk lebih baik lagi. Dari tantangan kita belajar untuk mencari solusi. Maka sebenarnya hidup kita itu adalah sarana untuk belajar mencapai sempurna. Jadi kalau ada tantangan, kalau ada kesulitan, kalau ada hambatan, jangan lihat itu adalah sebagai apa ya, aib atau sebagai kutuk atau sebagai rival yang kemudian menghambat hidup kita. No, tetapi jadikan itu semua adalah sarana kita untuk menjadi sempurna. Karena dari situlah kita belajar banyak hal, termasuk pandemi yang kita baru alami, yang sekarang sudah mulai endemi, mulai terbuka, banyak hal gitu kan ya. Kita belajar di situ kan, ternyata belajar menjaga kesehatan, belajar menggunakan teknologi, belajar untuk kemudian bagaimana membangun solidaritas dan jaringan dan sebagainya. Karena belajar itulah kemudian kita menjadi lebih sempurna, lebih baik lagi. Maka jangan ragu untuk berjuang menyempurnakan diri. Yang pertama tadi membangun harapan, kedua belajar untuk menyempurnakan diri, yang ketiga menjadi Yerusalem baru, menjadi pejuang damai, pejuang Allah, datang ke dunia untuk membela hidup manusia. Kalau kita lihat Yesus datang ke dunia karena saking cintanya pada manusia, maka dia bela mati-matian manusia. Kalau yang berdosa dia ampuni, yang sakit dia sembuhkan, gitu. Karena dia mencintai manusia. Dia sampai hadir ke dunia bukan kemudian lenyapkan, hilangkan, musnahkan, tetapi dia kemudian mau datang membantu manusia supaya menjadi lebih baik lagi. Maka kita pun diajak untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi pejuang-pejuang kedamaian tadi. Kalau potongan kecil Yerusalem juga belum damai saat ini, mungkin juga potongan kecil di hidup kita, di masyarakat kita, di keluarga kita bahkan ya, mungkin kita juga belum berdamai. Bahkan dengan diri kita juga kadang-kala belum berdamai dengan diri kita. Melihat kaca kita masih emosi monjotosin. Melihat diri kita kayaknya kok masih kurang terus gitu kan. Kok melihat diri kita kok masih ada luka terus, kok belum masih dendam terus. Itu kan kita belum berdamai, belum berdamai. Maka ayo kita juga berani untuk memperjuangkan, mengupayakan Yerusalem baru dengan berani berdamai. Berdamai dengan diri dan sesama. Itu. Terima kasih Romo. Romo, ya. Bagaimana cara kita menghadapi tantangan dan hambatan-hambatan agar kita dapat menjadi manusia yang lebih mencapai kesempurnaan itu, Romo? Ya, baik. Yang perlu dilakukan ketika sahabat oase rohani Katolik mengalami itu, jadi yang pertama ketika ada situasi yang nggak nyaman itu kan ya, nggak nyaman atau di luar ekspektasi kita atau mungkin bagi kita itu tantangan atau beban ataupun kemudian masalah gitu, itu syukuri dulu yang pertama. Kita berdamai dulu dengan masalah itu gitu kan ya, kita syukuri. Oh ya, saya kena cancer gitu kan. Berdamai dulu dengan masalah itu bahwa saya kena cancer.
Tidak kemudian mengumpat dulu, wah kenapa saya kena cancer? Ini gara-gara makanan. Ah, Tuhan kamu menghukum saya gitu. Itu kan tidak berdamai gitu kan ya. Tetapi terbuka dulu, berdamai dulu itu kan. Oh ya, saya kena sakit sekarang saya sakit gitu ya. Berdamai dengan itu ya. Hidup manusia itu ya sakit itu menjadi bagian dari kehidupan namanya gitu. Itu berdamai dulu, berdamai dengan situasi, dengan masalah yang kita hadapi. Setelah berdamai dengan masalah yang kita hadapi, langkah yang kedua selanjutnya adalah Tuhan, Engkau mau bicara apa lewat masalah ini? Jadi kita menangkap menangkap apa yang diharapkan Tuhan dengan masalah ini. Jadi kita mulai berdamai dengan masalah, kemudian yang kedua berdialog dengan Tuhan, berdialog dengan Tuhan. Mulai kita berdialog dengan Tuhan. Tuhan, Engkau mau bicara apa dengan masalah yang kuhadapi? Jarang-jarang kan kita langsung berdialog dengan Tuhan, karena kita mau belajar dari situ untuk menjadi seperti, oh ya, ternyata saya dengan sakit ini diajak untuk memperhatikan kesehatan. Selama ini saya merasa masih muda, masih fit, gitu kan ya, apapun bisa saya lakukan dan sebagainya. Begitu kena ini, oh ternyata aku tuh ada batasannya ya, bahwa hidup saya itu ada batasannya, saya bisa sakit juga. Maka kita akan belajar rendah hati bahwa hidup saya itu masih bergantung pada Tuhan, tidak hanya pada kekuatanku sendiri. Kalau kita merasa sudah apa ya, semuanya lengkap, semuanya sehat, nggak pernah sakit itu kan, kita rasanya kok paling hebat di dunia ini. Tetapi kita akhirnya menyadari bahwa hidup saya itu memang ada kelemahan juga, saya masih bergantung pada Tuhan. Maka berdamai dengan masalah, yang kedua berdialog dengan Tuhan, sehingga kita tahu Tuhan itu mengarahkan saya pada kemana, atau saya kemudian menyadari dengan sakit ini saya belajar apa. Dan kemudian ketiga, kita baru berusaha mencari solusi. Itu yang dilakukan. 3 hal ini ya. Ya, terima kasih Romo. Romo, adakah pesan-pesan Romo kepada sahabat oase rohani Katolik mengenai bacaan pertama hari ini? Ya, sahabat rohani oase rohani Katolik, saya berpesan kepada Anda semuanya untuk menjadi pribadi yang tidak putus harapan ya, tetapi menjadi orang-orang yang berpengharapan. Orang yang berpengharapan adalah kita bisa melihat Yerusalem yang baru. Yerusalem yang baru itu adalah Yerusalem yang penuh harapan. Yerusalem yang baru itu menarik hati, dibayangkan tadi seperti pengantin perempuan gitu kan ya, yang berdandan dan menarik hati. Yerusalem baru itu kesempurnaan. Memang kita seringkali menyadari tidak sempurna, tetapi kita diajak untuk berjuang untuk ke arah sana menjadi sempurna. Maka lewat berbagai hal yang kita alami itu menjadi sarana bagi kita untuk menyempurnakan. Maka jangan ragu untuk menjadi pribadi sempurna, jangan ragu untuk menjadi pribadi kudus dan suci. Itu semua diperjuangkan. Terima kasih Romo. Baiklah sahabat oase rohani Katolik, mari kita resapkan dalam hati sanubari kita apa yang disampaikan oleh Romo Hari untuk kita semua. Dan kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Sahabat oase rohani Katolik, kita berjumpa kembali dalam sesi kedua siaran oase rohani Katolik hari ini. Masih bersama Anda, Romo Diosesan Antonius Haryanto, atau yang kita kenal akrab dengan sapaan Romo Hari. Dan saya Bedarit Marita akan menemani Romo Hari dan Anda semua sampai di penghujung acara. Saya ingatkan kepada Anda yang mau bertanya, mengirimkan usul atau saran, silahkan Anda kirim ke alamat email kami orkkaj2021@gmail.com atau dapat Anda kirim WA ke nomor 0818 0251 33438. Baiklah, kita kembali ke Romo Hari untuk menyimak permenungan di bagian kedua. Silakan Romo. Baik sahabat oase rohani Katolik, hari ini itu bertepatan dengan pesta Santo Bartolomeus, dan bacaan dari Injil Yohanes tadi bab 1 ayat 45 sampai 51 menceritakan berkaitan dengan Bartolomeus. Kalau kita kemudian simak dengan baik ya, Bartolomeus sendiri ada dari Kana di Galilea. Jadi pas waktu Yesus memanggil awal itu kan termasuk
Bartolomeus ini dan dikenal dengan Nathanael. Kalau tadi kita baca itu Nathanael, itu nama lain dari Santo Bartolomeus. Ini menarik kali sosok kalau kita melihat sosok Bartolomeus atau Nathanael ini. Menariknya apa? Kalau saya lihat itu kita belajar 3 hal itu ya mengenal sosok Bartolomeus itu. Yang pertama adalah lurus, orang yang lurus dan jujur, belak-belakan dia itu orangnya. Sampai kemudian ketika Filipus itu mengajaknya untuk bertemu dengan Yesus, kami telah menemukan dia dan sebagainya tadi ya. Filipus bercerita kepada Nathanael, terus kemudian Nathanael bertanya lagi, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kita itu kadang-kala orang kadang sungkan gitu kan ya, sungkan gitu kan. Tapi ini Nathanael atau Bartolomeus enggak, dia belak-belakan bertanya gitu kan ya. Ini menggambarkan seorang yang bagi saya itu lurus ke depan, mau menyatakan sesuatu yang mau diketahui gitu kan ya, mau diketahui itu akan lebih baik gitu kan daripada kita sembunyi-sembunyi tetapi nggak jelas gitu ya. Tetapi kalau kita mau tahu itu kan menjadi arah langkah yang pertama untuk kita kemudian jauh lebih mengenal lagi. Kalau kita mau mengenal kan mau tahu dulu gitu kan ya. Tas kalau kita melihat Zakheus juga mau tahu dulu, maka dia kemudian penasaran sampai lari naik ke atas pohon seperti itu. Demikian juga Bartolomeus, tanya dulu langsung to the point. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Seperti itu. Ini orang yang saya tangkap adalah lurus, jujur, belak-belakan seperti itu seorang Bartolomeus. Hidup kita rasanya juga seperti itu. Kalau mau mengenal lebih jauh Tuhan, kita perlu belak-belakan, jujur dengan diri, jujur dengan Tuhan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, seorang yang terbuka dan rendah hati di pesta Santo Bartolomeus ini kita bisa belajar sosoknya yang terbuka dan rendah hati. Dia adalah orang yang berpikiran terbuka karena dia mengikuti Filipus untuk melihat siapa Yesus itu. Ketika dia bertanya kepada Filipus, ada yang baik enggak sih? Sebenarnya dari Nazaret. Kemudian Filipus menantang dia, mari dan lihatlah, gitu kan. Mari dan lihatlah. Dengan itu terus kemudian Nathanael tidak kemudian menyerah atau ya usah, males lah gitu. Enggak, tetapi dia mau terbuka rendah hati, mau datang dan melihat sendiri. Dia mau membuktikan ketika bertemu Yesus, membuktikan seperti itu ya, mau membuktikan itu. Dan ternyata ketika berjumpa dengan Yesus, Bartolomeus itu sudah dikenal oleh Yesus sendiri gitu kan ya. Kita melihat bagaimana Yesus mengatakan, aku melihat engkau, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara. Pohon ara itu gambarannya itu orang sedang belajar sebenarnya, sedang belajar Taurat. Jadi gambarannya orang yang duduk di bawah pohon itu biasanya belajar. Kalau kita mungkin panas gitu kan ya di rumah, terus kemudian mau belajar itu di bawah pohon. Itu gambarannya orang yang berada di pohon ara itu sedang belajar. Yesus ternyata sejak awal itu sudah mengamati Bartolomeus ini, sudah mengenali ini gitu kan. Bukannya kamu itu anak yang berada di bawah pohon seperti itu. Maka terbuka dan kerendahan hati ini disambut bergayung bersambut oleh Yesus. Ternyata keterbukaannya mau mengenal Yesus, Yesus akhirnya mengenali dia. Yesus telah mengenali dia bahkan ya. Bahkan kita sebelum dilahirkan itu sudah dikenali oleh Tuhan sendiri. Maka ini hal yang menarik gitu kan ya. Orang yang memberi teladanan soal kejujuran, keterbukaan, mau belajar pada Tuhan dan sebagainya. Terus yang kemudian yang kedua, kita melihat orang yang lurus, jujur, belak-belakan, sehingga bisa menemukan jawaban. Yang ketiga, akhirnya kita belajar untuk bisa menemukan diri, sehingga berjuang dan bersaksi. Kalau kita melihat sosok Bartolomeus ini akhirnya menemukan dirinya. Persoalan besar dari hidup kita itu, apalagi ketika muda itu, menemukan identitas diri. Banyak orang yang mungkin belum bisa sempurna dalam kehidupannya, atau kemudian belum dewasa, masih meskipun umurnya sudah banyak, tetapi nggak dewasa gitu kan ya, karena belum menemukan dirinya gitu kan ya. Maka penting untuk menemukan identitas dirinya. Bartolomeus menjadi gambaran di awalnya dia masih mencari gitu kan ya, mencari hidup dan sebagainya, mencari panggilan hidup, menentukan pilihan hidup dan sebagainya, sampai akhirnya Yesus memanggil dan dia membuat keputusan. Meskipun dipanggil kadang-kala kita itu kan masih ragu-ragu, benar nggak sih? Ah nggak deh, wah nggak mungkin, nggak bisa deh. Gitu. Itu biasanya tawar-menawar gitu kan, kalau kita melayani itu kan tawar-menawar seringkali terjadi seperti itu. Maka kalau Bartolomeus
berani membuat keputusan, maka dia akhirnya juga menunjukkan jati dirinya bahwa saya menemukan, oh ya, jalan saya ini. Saya menjadi murid Yesus, saya menjadi bagian dari 12 rasul dan sebagainya. Dan akhirnya dia menjadi pribadi yang berani berjuang dan bersaksi. Natanael menjadi orang yang berjuang dan bersaksi. Itu 3 hal penting. Terima kasih Romo. Romo, jadi apakah sifat-sifat baik dari Bartolomeus yang dapat kita teladani, Romo? Ya, pastinya ya. Pastinya kita sangat mungkin untuk diteladani ya. Di zaman sekarang ini eh, penting banget gitu kan. Banyak orang itu sembunyi gitu kan, sembunyi macam-macam ya. Entah bertopeng, entah sembunyi tidak mau ambil bagian atau ambil peran dan sebagainya karena ada resiko, orang menjauhi resiko gitu. Orang yang bertopeng itu kayaknya tampilan selalu baik di depan gitu kan ya, apalagi di depan kamera. Kita selalu mencoba tampil yang terbaik gitu kan. Tetapi senada nggak dengan hidup kita sehari-hari, itu kan menjadi PR kita. Tidak hanya kemudian kita itu tampil di depan kelihatan baik gitu kan ya, tetapi di belakang tidak. Maka kita juga harus menjadi orang yang jujur untuk ya kita baik luar dalam gitu kan ya. Kita baik ketika berjumpa dengan orang lain atau tidak. Ketika kita berada di publik umpamanya di masyarakat atau bahkan di gereja kita kok tampaknya solehah gitu atau solehah. Tampaknya kita itu baik adanya, kita itu orang yang lemah lembut, rendah hati, tanggung jawab dan sebagainya. Tapi di rumah, wah, kita seperti singa umpamanya. Bawaannya marah, tidak memperhatikan keluarga dan sebagainya. Ini kan menjadi PR. PR. Kalau Bartolomeus, sejak awal dia menunjukkan diri, saya jujur bahwa saya sedang mencari, saya sedang mengalami dilema, saya sedang mengupayakan membuat keputusan hidup dan sebagainya. Yang kedua, kalau tadi jujur dengan diri, kita juga belajar untuk kemudian mau membuat keputusan penting atas hidup kita, mau membuat keputusan penting atas hidup kita itu setiap hari kan bagian dari keputusan-keputusan, Oh, saya hari ini mau bangun atau tidak, saya mau mandi atau tidak, itu kan bagian dari keputusan-keputusan. Maka hayati itu, bahwa hidup kita itu adalah bagian keputusan. Keputusan kita itu menjadi bagian penting untuk perutusan kita. Maka buatlah keputusan untuk perutusan. Bartolomeus ketika selesai bertanya dan menemukan jawaban, dia berani membuat keputusan. Kadangkala kita itu mencoba untuk kemudian belajar banyak hal, bertanya banyak hal, ketika sudah dijawab, tidak berani membuat keputusan. Ini kali terjadi kan ya. Kita ke sana kemari mencari jawaban dan sebagainya. Setelah mendapat jawaban, kita tidak berani membuat keputusan. Seperti ketika kita, Tuhan beri saya jodoh, gitu kan. Saya mau berkeluarga, saya masih single. Ketika sudah ada pacar umpamanya, kita nggak berani membuat keputusan. Karena takut dengan resikonya umpamanya. Tuh nanti kalau ada anak itu repot. Wah kalau udah berkeluarga nanti nggak bebas lagi. Dan sebagainya. Itu kan nggak berani membuat keputusan. Kalau kemudian kita mau mengikuti seperti Bartolomeus, ketika kita sudah menemukan diri kita, berdialog dengan diri kita, dan kita akhirnya menemukan jawaban, beranilah membuat keputusan dalam hidup. Dan yang ketiga, tentunya kita itu hidup itu kan butuh tindakan konkret, aksi yang konkret, gitu kan ya. Tidak hanya kemudian di dunia awang-awang gitu kan ya. Tetapi kita harus kemudian menggunakan hidup yang sekali ini menjadi hidup yang berfaedah, hidup yang bermakna, hidup yang berguna bagi sesama. Maka itu menjadi tantangan bagi kita. Itu kurang lebih yang ditunjukkan, diteladankan oleh Bartolomeus. Ya, terima kasih Romo. Romo, apa yang membuat manusia sering meragukan Tuhan dengan segala kebaikannya, Romo? Ya, orang bisa sangat meragukan Tuhan dengan situasi, kondisi, peristiwa, pengalaman hidup gitu ya. Rata-rata kan karena berangkat dari pengalaman hidup. Karena belum bisa menemukan jawaban. Menemukan jawaban maksudnya gini, kita masih punya idealisme tersendiri dan kita maunya itu
jawabannya sesuai dengan apa yang kita maui. Jadi kalau kita itu di benak kita itu seperti ini, ya harus terjadi seperti ini. Padahal rencana Tuhan itu kan sesuai dengan rencana Dia. Gitu kan. Kalau kita berdoa kan terjadilah padaku menurut perkataanmu, bukan perkataanku. Nah, karena kita sudah membuat jawaban sendiri, kita ada persoalan, kita harapannya seperti itu, kayak mengatur Tuhan ya, kita akhirnya kalau tidak sesuai dengan selera kita, ya akhirnya kita kemudian meragukan keberadaan Tuhan. Umpamanya, saya itu sakit, iya, tapi kata dokter itu sakit itu harus sembuh dengan ini tuh dan sebagainya. Oke, saya ikuti itu, ternyata saya nggak sembuh ini umpamanya, sudah ikuti itu. Wah, terus marah nih, Tuhan, kamu ada nggak? Saya udah berdoa, saya sudah berobat, tapi nggak sembuh juga umpamanya. Ya itu, kadang-kala kita sudah membuat jawaban sesuai dengan harapan kita, bukan harapannya Tuhan. Maka penting sekali untuk menempatkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup saya itu milik Dia. Biar Dia yang kemudian memberi jawaban atas hidup saya. Saya berusaha, tetapi biar Dia yang membuat keputusan. Kadang-kala kita tidak seterbuka itu gitu kan dalam hidup kita. Sehingga ketika tidak sesuai jawaban atau harapannya sesuai harapan kita, maka kita kemudian meragukan keberadaan. Ya. Terima kasih Romo. Romo, adakah pesan-pesan Romo kepada sahabat Oase Rohani Katolik dari bacaan Injil pada hari ini, Romo? Baik, Pesta Santo Bartolomeus, seorang yang kemudian dalam cerita itu berani bertaruh nyawa, ia menjadi martir di daerah Armenia, bahkan sampai diceritakan di sana dipenggal kepalanya, karena membela Kristus, karena keputusan hidup. Hidup kita itu adalah bagian keputusan. Keputusan yang baik, benar, meskipun mengandung resiko perlu diperjuangkan. Ada banyak pilihan yang seringkali kita hadapi, seringkali kita mengambil keputusan yang tidak berisiko dan tidak benar. Maka penting menjadi tantangan bagi kita bersama, membuat keputusan penting yang baik dan benar, meskipun ada risiko yang tidak mudah. Semoga kita berani mengambil pilihan-pilihan itu, seperti yang dilakukan oleh Bartolomeus, yang mampu menemukan dirinya dan menemukan Kristus, dan akhirnya memperjuangkannya meskipun ada risiko yang tidak ringan. Terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik, dengan demikian usahlah jumpa kita dalam siaran Oase Rohani Katolik pada hari ini. Maka Romo Diocesan Antonius Haryanto dan saya Benarit Marita undur pamit dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Kita akan tutup jumpa kita dengan sebuah doa dan berkat dari melalui Romo Hari. Silakan Romo. Baik, mari kita tutup sahabat Oase Rohani Katolik permenungan kita pada hari ini dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur dengan sosok Santo Bartolomeus yang telah memberikan keteladanan beriman bagi kami semua. Kami menjadi pribadi yang seringkali mencari diri kami, mencari Engkau. Lewat berbagai ekspresi yang kami tunjukkan, lewat berbagai pengalaman yang kami dapatkan, kami boleh belajar untuk semakin menemukan diri kami dan menemukan Engkau sendiri. Syukur ya Tuhan untuk segala pengalaman hidup yang boleh kami jalani, segala pertanyaan yang kami cari jawabannya, dan kami boleh semakin mengenali Engkau lewat berbagai hal, khususnya lewat Santo Bartolomeus hari ini. Ya Tuhan, semoga kami belajar untuk menjadi pribadi yang jujur belak-belakan, menjadi pribadi yang terbuka dan rendah hati, dan akhirnya kami membuat keputusan untuk berjuang dan bersaksi. Sertailah keluarga kami, sertai pekerjaan kami, sertai segala usaha dan pelayanan kami. Ini semua kami mohon dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga, komunitas, pekerjaan kita selalu dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Tuhan Terima kasih Romo. sama-sama. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, cukup sekian jumpa kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi di siaran Oase Rohani Katolik berikutnya. Tuhan memberkati.